Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan video aspek hukum dalam bisnis bab 6 hukum perburuan. Sebelum kita masuk ke video, kita harus tahu dulu hukum perburuan itu apa. Jadi tujuan mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menyebutkan istilah-istilah ketenagakerjaan dan mengartikannya. Kedua, menyebutkan berbagai definisi hukum ketenagakerjaan dan membuat kesimpulan. Yang keempat, menyebutkan landasan hukum program jam sostek dan pengupahan. Yang keempat, menyebutkan hak-hak buruh dan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, terdapat beberapa istilah yang beragam dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Yang pertama itu buruh, kedua pekerja, karyawan, pegawai, kuli, tenaga kerja, majikan, dan pengusaha. Definisi buruh sering dipakai sebagai sebutan untuk sekelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Buruh sejak dulu diidentik dengan pekerja kasar, pendidikan rendah, dan penghasilan yang rendah pula. Budiono 1995 pasal 1. Istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, atau pekerja honorer, dan pekerja tetap. Karyawan, yakni orang yang berkarya atau bekerja yang lebih diidentik pada pekerjaan dan fisik, sifatnya pekerja halus atau tidak kotor. Istilah pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Istilah buruh terdapat dalam 4 buah undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan, yang kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, yang ketiga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh, yang terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyamakan istilah buruh dengan pekerja. Istilah tenaga kerja yang mengandung pengertian lebih luas lagi meliputi pejabat negara, pegawai negeri sipil atau militer, pengusaha, buruh, swapekerja, pengangguran, dan lain-lain. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tersebut belum jelas menunjukkan status hubungan kerjanya. Secara khusus, Halim tahun 1990.211 memberikan pengertian buruh pegawai adalah yang pertama bekerja pada atau majikan atau perusahaan, yang kedua imbalan kerja yang dibayar oleh majikan atau perusahaan, yang ketiga secara resmi terang-terangan dan kontinu mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tertentu lamanya. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh, pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Di sini jelas pengertiannya terkait dalam hubungan kerja, bukan di luar hubungan kerja. Istilah tenaga kerja digunakan baik di luar dan di dalam hubungan kerja, sedangkan pekerja khusus di dalam hubungan kerja. Yang kedua berarti setiap pekerja sudah pasti tenaga kerja, tapi setiap tenaga kerja belum tentu pekerja. Istilah majikan dan pengusaha. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 bahwa majikan ialah orang atau badan hukum yang memperkerjakan buruh. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja dan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengertian pengusaha dijabarkan yang pertama orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, yang kedua orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, yang ketiga
orang persekutuan badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B berkedudukan di luar wilayah Indonesia atau lebih disebut anak cabang. Pengertian hukum ketenagakerjaan ini sebenarnya ada banyak, tapi Molenar dalam Asikin menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja, serta antara tenaga kerja dan pengusaha. Menurut M.G. Lavenbach dalam Manulang menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja di mana pekerja itu dilakukan bahwa pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Dan yang terakhir menurut N.E.H. van Esveld dalam Manulang menyebutkan bahwa hukum perburuhan tidak hanya meliputi hubungan kerja di mana pekerja dilakukan di bawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh suap pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri. Menurut Mock dalam Kansil bahwa hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan tersebut. Menurut Suetikno dalam Asikin menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan-hubungan kerja yang mengakibatkan seorang secara pribadi ditempatkan di bawah pemerintah atau pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. Jadi istilah hukum ketenagakerjaan lebih tepat dibanding dengan istilah hukum perburuhan. Hukum ketenagakerjaan memiliki unsur-unsur. Yang pertama, serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan. Yang ketiga, adanya bekerja pada dan di bawah orang lain. Yang terakhir, mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau buruh, dan sebagainya. Hukum ketenagakerjaan tidak mencakup pengaturan suap pekerja atau kerja dengan tanggung jawab atau resiko sendiri. Yang kedua, kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar sukarela. Yang ketiga, kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi perkumpulan. Yang C, asas, tujuan, dan sifat hukum ketenagakerjaan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan sosial, koordinasi fungsional lintas sektor pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi dan asas adil dan merata. Tujuannya adalah menurut Manulang bahwa tujuan hukum ketenagakerjaan ialah untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan. Yang kedua, untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memperdayakan atau mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Ini adalah sifat-sifat hukum ketenagakerjaan yang bersifat privat, hukum ketenagakerjaan yang bersifat publik, hukum ketenagakerjaan yang bersifat imperatif, dan hukum tenaga kerja yang bersifat fakultatif. Pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan menurut Osman 1978 terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang mengatur masa sebelum bekerja atau pre-employment, masa selama bekerja during employment, dan masa setelah bekerja post-employment. Masa sebelum bekerja atau pre-employment yaitu masalah pengadaan tenaga kerja yang meliputi pengaturan lowongan kerja, pengerahan penempatan tenaga kerja merupakan hal penting dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya, masa selama bekerja atau during employment, yaitu selama hubungan kerja. Masa ini merupakan substansi dari hukum ketenagakerjaan. Pemerintah campur tangan dan mengatur selama hubungan kerja berlangsung. Melalui langkah ini, semua pihak dapat dilindungi secara adil agar tercapai ketenaga kerja dan kelangsungan berusaha. Jadi yang mengatur di dalam masa bekerja ini adalah pemerintah.
Ini adalah yang mengatur tentang masa-masa bekerja. Ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sebagainya. Yang terakhir, masa setelah bekerja atau post employment. Masa yang berkaitan dengan permasalahan seperti sakit berkepanjangan, hari tua, pensiun, tunjangan kematian, hubungan kerja dan hubungan industri. Hubungan kerja menurut Supomo ialah segala hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian di satu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah, pengusaha memperkerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah. Unsur hubungan kerja. Yang pertama adanya pekerjaan, yang kedua adanya perintah orang lain, yang ketiga adanya upah, dan yang terakhir terbatas waktu tertentu karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus-menerus. Perjanjian kerja menurut pasal 1601.a KUH Perdata ialah suatu persetujuan bahwa pihak ke satu yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan dengan upah selama waktu tertentu. Menurut Samad berpendapat bahwa perjanjian kerja ialah suatu perjanjian di mana seorang mengikuti diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan sebagai upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan atau disetujui bersama. Berdasarkan jangka waktunya, perjanjian kerja dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Menurut pasal 1603.q ayat 1 KUH Perdata yang mengatakan bahwa waktu lamanya hubungan kerja tidak ditentukan baik dalam perjanjian atau peraturan majikan maupun dalam peraturan perundang-undangan atau pulang menurut kebiasaan, maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tertentu. Lebih lanjut dinyatakan pada pasal 57 ayat 2 nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Di samping alasan tersebut di atas, perjanjian kerja waktu tidak tertentu secara hukum otomatis terjadi sebagai akibat pelanggaran pengusaha terhadap pasal 57 ayat 1 yakni membuat perjanjian kerja waktu tertentu secara tidak tertulis. Perjanjian kerja waktu tertentu. Syarat membuat perjanjian kerja waktu tertentu terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat-syarat pembuatan secara formil PKWT harus membuat pasal 54 ayat 6 tentang ketenaga kerjaan. Ada 1-9, mungkin bisa dibaca sendiri. Perjanjian kerja tidak tetap. Perjanjian kerja tidak tetap meliputi yang pertama, perjanjian kerja perseorangan dengan masa percobaan 3 bulan. Ini biasanya disebut training. Perjanjian kerja harian lepas. Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor KEP 150-Men-1999 menyatakan bahwa tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kuantitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian. 3. Perjanjian kerja borongan adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil kerja. Perjanjian kerja tetap adalah perjanjian kerja antara pekerja buruh pengusaha melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan menerima upah tanpa adanya pembatasan waktu tertentu. Perlindungan tenaga kerja. Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi 4. Yang pertama, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha. Yang kedua, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan khusus bagi pekerja buruh perempuan, anak, penyandang cacat, dan perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Menurut Supomo dalam Asikin, tenaga kerja dibagi menjadi 3 macam. Perlindungan ekonomis, perlindungan sosialis, dan perlindungan teknis. Perlindungan pekerja atau buruh perempuan. Pengusaha dilarang memperkerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan jam 7 pagi terhadap pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun. Pasal 76 ayat 1. Yang kedua, pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja buruh perempuan yang berangkat dari dan pulang bekerja antara pukul 23 sampai jam 5. Pasal 76 ayat 4.
Perlindungan anak. Satu, pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Yang kedua, ketentuan pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan selama tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Yang terakhir, pelindungan penyandang cacat. Pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Bentuk perlindungan tersebut seperti penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri. Perlindungan tenaga kerja, yang pertama program jaminan sosial tenaga kerja, yang kedua perlindungan upah minimum dan upah lembur, yang ketiga pemutusan hubungan kerja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi di bab 6 ini tentang hukum pemburuan dapat dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.